Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah kalian bersama Allah. Apabila tidak bersama Allah, maka jadilah kalian bersama orang yang sudah bersama Allah. Maka sesungguhnya orang itu bisa membawamu kepada Allah." Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi rahasia. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menyampaikan tentang suatu amalan yang paling utama, bahkan lebih utama daripada pejuang di jalan Allah. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Saya sering mengulang dan mengulang secara terus-menerus kepada sobat semua bahwa pertama kali saya tidak tahu tentang siapa sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Dan saya tidak tahu siapa itu Satrio Piningit ataupun Ratu Adil. Karena saya hanya mengetahui informasi tentang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pemimpin bumi ini ataupun imam zaman saat ini. Yang saya ketahui bahwa setiap zamannya akan selalu muncul manusia-manusia yang sudah mencapai kesempurnaan, yang kemunculannya untuk menjadi pewaris dan penerus Rasulullah. Pertama kali, saya tidak mengetahui tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi dan kapan Imam Mahdi akan muncul dan menampakkan dirinya kepada semua orang. Saya hanya mengetahui informasi tentang seorang manusia utusan Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rajanya manusia. Karena setiap masanya pasti akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah untuk menjadi pemimpin bumi ini. Karena para ulama sering menyebutkan bahwa sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia utusan Allah yang kemunculannya untuk menjadi pemimpin bumi ini. Karena itulah yang membuat saya sangat yakin bahwa seseorang yang menjadi pemimpin bumi yang saya ketahui itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Saya meyakini seseorang itu sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi karena di dalam diri beliau mampu mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW. Dan jelas juga nasab atau silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah. Dan saya meyakini seseorang itu sebagai pemimpin bumi ini karena beliau mampu menundukkan dan menaklukkan semua raja penguasa gaib dari semua wilayah yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Dan seseorang itu bisa dikenal oleh semua penduduk langit, dan semua penduduk langit patuh terhadap beliau. Pertanyaannya, kenapa semua bangsa gaib dari penduduk langit dan penduduk bumi patuh dan tunduk kepada seseorang itu? Karena pada diri seseorang itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan roh kerasulan. Karena setiap zamannya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih yang sangat dicintai olehnya pasti akan mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya. Roh kerasulan itulah induk daripada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad tidak bercerai-berai dengan Rasul.
Alam semesta ini beserta semua makhluk diciptakan dari Nur Muhammad. Pada diri setiap makhluk, seperti manusia, hanya terdapat sepercik saja daripada Nur Muhammad. Dan pada diri manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rajanya manusia itulah terdapat induk daripada Nur Muhammad. Raja manusia itulah sang pemimpin bumi ini yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Banyak dari bangsa gaib, dari penduduk langit maupun penduduk bumi, tunduk dan patuh kepada seseorang itu. Karena di dalam diri seseorang itu terdapat induk Nur Muhammad ataupun roh kerasulan. Dan setiap zamannya akan selalu muncul manusia-manusia yang mewarisi roh kerasulan. Tergantung manusia mana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kerasulan itulah yang diwarisi dari Rasulullah, bukan sesuatu hal yang lain. Makanya yang menjadi pemimpin bumi ini tidaklah harus seorang kiai atau seorang ulama besar yang terkenal yang dipilih sesuai dengan keinginan dan kemauan manusia lainnya. Roh kerasulan itu bukanlah barang ataupun pusaka milik manusia, sehingga tidaklah harus diwariskan terus-menerus pada cucu keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah. Setiap cucu keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah, kita harus tetap menyayangi dan mencintainya. Dan kita juga harus tetap menjadikan panutan di dalam hidup kita. Bukan berarti wajib menjadi rajanya manusia ataupun wajib menjadi pemimpin bumi ini sesuai penilaian manusia, tetapi harus sesuai penilaian dan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kerasulan itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah barang ataupun pusaka milik manusia, dan yang memilih manusia sebagai pemimpin bumi ini bukanlah dipilih oleh manusia lainnya, tetapi dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung manusia mana yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap zamannya, manusia yang menjadi khalifah Allah, yang menjadi pemimpin bumi ini, selalu dirahasiakan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha menjelaskan tentang informasi kebenaran yang sebenarnya kepada kalian. Sampai saat sekarang ini, saya pun masih meyakini seseorang itu adalah Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh para ulama. Karena setiap zamannya, keberadaan sang pemimpin bumi ini akan menjadi rahasia bagi banyak orang. Hanya sedikit orang saja yang bisa mengetahui tentang sosok pemimpin bumi ini. Tergantung orang yang seperti apa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari manusia tidak bisa mengetahui tentang sosok pemimpin bumi ini karena masih terdindingi dan terhalangi oleh nafsu dunia, dan hatinya masih terikat dan cinta terhadap dunia ini, sehingga sulit sekali untuk menembus dan melihat cahaya di dalam jiwa sang pemimpin bumi. Adapun informasi yang saya dapatkan, yaitu tentang amalan yang paling utama, bahkan lebih utama daripada pejuang di jalan Allah yang disampaikan oleh sang khalifah pemimpin bumi ini. Saya menyampaikan informasi ini bukanlah dikarang-karang, dan saya juga menyampaikan informasi ini bukanlah diambil semua dari riwayat si ini ataupun riwayat si itu yang berkisah tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Tetapi saya mendapatkan informasi ini dari sumber yang terpercaya,
Percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini kepada kalian semua. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sering mengingatkan dan menyampaikan tentang suatu amalan yang paling utama, bahkan lebih utama daripada orang yang mati syahid. Beliau menyampaikan bahwa amalan yang paling utama adalah amalan hati, karena dengan amalan hati bisa memperbaiki semua amalan yang lain. Karena semua perilaku dan perbuatan amalan yang kita lakukan adalah berdasarkan dari perintah hati. Hati adalah rajanya dari seluruh anggota tubuh, baik dari diri jasmani maupun diri rohani. Amalan hati itu adalah zikir kolbu, karena hanya dengan terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati bisa menjadi bersih dan menjadi baik. Belum banyak dari pemeluk Islam menyadari bahwa dahsyatnya amalan zikir kolbu ini. Meski telah dilakukan dari turun-temurun dan mempercayai kebaikan zikir, namun banyak orang yang mengabaikannya. Amalan zikir ini menjadi hal yang perlu ditekuni sepanjang hidup kita. Tentang amalan hati ini, kita juga bisa melihat dan bisa sesuaikan dengan hadis-hadis Nabi. Diriwayatkan di dalam hadis At-Tirmizi, hadis ke-30, tercatat dalam hadis kitab At-Tirmizi, Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan sabda Rasulullah tentang golongan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, golongan siapakah yang paling utama di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Rasulullah SAW pun menjawab, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan para pejuang di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, meskipun dia berhasil menghujamkan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrik sehingga mereka terluka dan berlumuran darah, tetap saja orang-orang yang berzikir kepada Allah lebih utama dari dirinya ataupun daripada pejuang di jalan Allah. Seperti yang dijelaskan di hadis, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Jika ia buruk, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, amalan badan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati. Karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Di dalam Majmu' Al-Fatawa, pokok-pokok atau pondasi agama ini ada pada amalan hati, seperti cinta kepada Allah dan Rasulnya, tawakal, roja, khosa, ikhlas, sabar dan syukur. Sabda Nabi, yanjuru ala qulubikum, yang artinya Allah memandang hati kamu. Dan ketahuilah, syarat utama amalan hati ini agar dapat menggetarkan tiang-tiang arsy, bahkan para malaikat pencatat amal pun tidak bisa mengetahui tentang apa yang kita amalkan. Penjelasan dari hadis-hadis tadi bisa kita ketahui bahwa amalan hati adalah amalan yang paling utama daripada pejuang di jalan Allah. Datangnya segala kebaikan dan keburukan itu timbulnya dari hati. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk membersihkan dan memperbaiki kolbu ataupun hati kita.
agar kita semua tidak terikat lagi oleh nafsu dunia dan tidak terikat dan cinta lagi terhadap dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang dikasihi dan dicintai olehnya. Apabila kita sudah menjadi hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu hikmah ataupun ilmu laduni kepada kita. Dan insya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita bisa mengetahui keberadaan sang pemimpin bumi ataupun imam zaman saat ini. Sekali lagi, percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting, saya sudah berbagi kebaikan kepada kalian semua. Ambil saja poin positifnya dan buang saja yang menurut kalian salah. Kita kembalikan saja kepada keyakinan kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Oke sobat semua, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.